Si Lucky di mana? Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Dan Yesus berkata kepada kita sekarang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kita sekarang diingatkan oleh Yesus bahwa Injil yang pertama dan terbesar berada di sini bersama kita. Dia hendak berbicara kepada kita tentang sukacita dalam mewartakan Injil. Bacaan dari 2 Tesalonika. Bacaan dari Tesalonika 2 ayat 14-17. Akan tetapi kami harus selalu mengucapkan syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah bagi mulanya telah memberi kamu untuk keselamatan karena Allah yang menguruskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Dia telah mengambil kamu oleh Injil yang kami berikan, sehingga kamu boleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, dan dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah memudahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan. Marilah kita menjawab sabda keselamatan Yesus dalam doa. Yesus, Engkau memanggil kami melalui pewartaan Injil para rasul. Yesus, dalam kasih-Mu, Engkau menganugerahkan penghiburan dan pengharapan untuk semua tantangan yang kami hadapi. Semoga anugerah tersebut menjadikan kami pribadi-pribadi yang dimuliakan sukacita. Yesus, Engkau meyakinkan kami untuk berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran dari kitab suci dan tradisi gereja. Semoga ajaran-ajaran
Terima kasih kelompok pertama. Cek, oke. Iya. Oke, sahabat kan? Ya, sahabat kan? Nah udah ada nih praktek akademisi, orientasi dan evaluasi ya. Sahabat kan sekali lagi, gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa ya. Udah semangat banget ini satu ya. Tolong ingat saya kasih ya atas semangatnya ya. Oke. Sahabatnya bentar lagi kita akan berpisah. Aduh, masih ada beberapa kali pertemuan. Gimana rasanya sampai hari ini ikut camp? Gak ada suaranya sahabatnya. Gimana rasanya sampai hari ini? Apa yang menjadi pengalaman sahabat camp sendiri, bahagia tidak? Oh, ada bahagia dan tidak. Oke, itu normal ya. Tapi sebelumnya sukacita enggak? Sukacita, puji Tuhan, sukacita dari Tuhan harus hadir di antara kita saat kita ikut di bagian apa belajar bersama Tuhan ya. Oke, hari ini kita mau masuk ke hal yang paling disukai sama orang-orang yang biasanya. Apa tuh bagian evaluasi kunjungan rumah seru ini materi paling seru karena lebih seru lagi ini sama bapak yang paling lucu tuh, kocak luar biasa. Pokoknya wah, yes. Mari kita sambut ya Pak Surya. Yang lucu-lucu ya Pak. Ya. Dia nggak ada teman-temannya hilang. Ya, masih jadi tempat lain. Ya. Silakan Pak Surya. Oke. Selamat malam sahabat CAP. Malam apa sore? Ya. Sore menjelang malam. Ya, yang merasa sore selamat sore. Yang merasa malam selamat malam. Yang merasa sore menjelang malam selamat sore menjelang malam. Jadi kena semua ya. Ya. Ini terakhir bukan? Setelah ini masih ada nggak? Jumat depan masih ada nggak? Masih? Apa? Iman Katolik? Bukan? Oh, Maria Bintang Evangelisasi ya? Nah, setelah itu selesai. Tinggal retret. Habis sudah. Ya. Nggak kerasa ya perjalanan kita cukup lama ya? Kerasa nggak? Kerasa lama nggak? Nggak kerasa? Ya. Tahu udah mau beres. Bentar. Saya ingat ketika saya ngajar bab 1, saya tanya siapa yang terpaksa. Ingat ya? Siapa waktu itu yang terpaksa? Yang waktu itu terpaksa? Hilang. Kan waktu bab 1 saya tanyakan siapa yang terpaksa kan? Betul nggak? Hah? Iya waktu CAP. Saya ngajar bab 1 bukan? Saya waktu itu nanya nggak, ada yang terpaksa nggak ikut CAP? Nanya ya. Waktu itu ada yang angkat tangan. Siapa yang waktu itu angkat tangan terpaksa ikut CAP? Udah pensiun, udah nggak ada. Nggak rame dong. Waktu itu terpaksa. Sekarang? Sekarang? Nggak. Yang mengubah apa? Tambah semangat. Tambah semangat. Oke. 1. Waktu itu ada beberapa kok. Ada lagi nggak? Terpaksa juga waktu itu? Dipaksa Garet. Oh iya, yang dipaksa. Mana dia yang maksanya? Nggak datang. Sekarang? Yang mengubah dari dia terpaksa jadi enggak apa? Soalnya teman-temannya seru. Teman-temannya seru. Yang mana yang seru nih? Semua. Semua seru ya. Oke. Ada lagi enggak waktu itu? Terpaksa juga waktu itu? Enggak. Disuruh. Suruh siapa? Maminya mana? Ketua panitia ya? Oh, udah jangan diomongin. Kalau yang nyuruh ketua panitia jangan diomongin. Ya. Siapa yang bolosnya lebih dari 3 kali? 1, 2, oke ya. Lebih dari 3 kali ya. Nah, yang lain enggak? Atau
Saya coba dari pelan-pelan deh. Yang tidak pernah bolos. Wow, banyak. Yang bolosnya 1 kali. Masih banyak. 2 kali. Oh, masih ada. 3 udah tadi ya. Ya, yang 3 kali. Nah, ini. 4 kali. 4. 1, 2, 4 kali. 5 kali. Gak ada. Di atas 5. Gak ada. Di atas 5. Berapa? Gak dihitung. Oh, tak terhingga. Ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, baik. Sahabat camp sekalian, setelah kita mengikuti tahap demi tahap, ada pengalaman apa dari ikut camp ini? Ada dapat sesuatu nggak dari camp? Ada yang mau ngomong nggak di depan? Pengalaman apa yang didapat dari ikut camp? Ya, dapat apa? Dapat teman. Dari ilmu dapat apa? Jadi lebih tahu pentingnya pewartaan dan lainnya. Lebih tahu pentingnya pewartaan dan lainnya. Dapat apa? Dapat kedamaian. Dapat kedamaian. Dapat apa? Teman. Hah? Dapat banyak teman, terus lebih berani ngomong sharing. Lebih berani sharing ya. Oke. Dapat apa? Lebih pede maju ke depan untuk sharing itu. Kalau sekarang berani? Katanya lebih pede. Dapat apa? Dapat apa? Dari ikut camp? Bakso Malang. Jadi lebih tahu tentang Katolik sih. Tadinya cuma memeluk doang, tapi sekarang jadi lebih ngerti. Ya, tadinya cuma memeluk, sekarang dieratin gitu ya. Oke. Teman-teman sekalian, sahabat CAP, yang namanya CAP, kursus evangelisasi pribadi. Ya. Tujuannya adalah evangelisasi. Evangelisasi itu penginjilan. Bahasa Sunda nama penginjilan, ya. Lalu di dalam bab 10 kemarin teman-teman sudah dikasih tugas untuk kunjungan, betul? Siapa yang sudah kunjungan? Oh, banyak. Seorang dapat tugas berapa? 2. Siapa yang sudah 2? Berdua jadi 4 lu ya? 4. Kalau bareng nggak? Iya bareng. Berdua-dua kan jadi 4. Ada temennya nggak? Hah? Baru mau menjalankan. Oh, berarti belum sama sekali? Belum. Oke. Tenang, masih ada waktu. Ya. Ada pengalaman nggak ketika kunjungan? Ada ya? Nah. Nanti. Udah mau sharing dia, nanti. Ya. Latihan praktek. Teman-teman, yang namanya evangelisasi, yang namanya penginjilan, tidak harus ketika kita berkunjung ke rumah orang. Ya, nggak harus begitu. Ya. Penginjilan bisa di mana saja. Misalnya, lagi naik bus, ada teman di sebelah, teman duduk yang nggak tahu siapa itu kan, bisa melakukan evangelisasi. Lagi besuk orang di rumah sakit, bisa evangelisasi. Lagi kunjungan ke panti asuhan, panti ureda, bisa evangelisasi. Tapi yang khusus saat ini fokusnya kunjungan rumah. Kenapa kunjungan rumah? Karena memang kita lagi mengarahkan mengunjungi saudara-saudara kita yang katakanlah sudah
tidak mau atau jarang ke gereja misalnya gitu ya, atau yang lagi punya masalah. Kenapa? Ingat ketika saya ngajar bab 1, saya bertanya begini, saya masih ingat loh, saya bertanya begini, siapa yang pernah dikunjungi, dievangelisasi ketika kita di rumah, pernah dievangelisasi oleh orang? Pernah ya? Yang lainnya ada yang pernah nggak? Orang datang ke rumah? Di gereja? Ke gereja? Oh, enggak, ini yang lagi di rumah. Kita lagi di rumah, ada orang datang ke rumah, ngajak buka kitab suci gitu loh, bahas firman Tuhan. Ada yang pernah gitu enggak? Pernah? Enggak. Kalau ada yang pernah, dari sekian orang yang datang, tidak pernah ada orang Katolik. Betul enggak? Enggak ada. Nah, kitalah yang memulai. Nah, jadi kitalah orang-orang yang memulai. Kenapa memulai evangelisasi? Tujuannya supaya membangkitkan iman orang. Kan kita enggak, ada enggak yang ketika kunjungan buka kitab suci? Yang sudah berkunjung? Enggak bahas kitab suci? Bahas. Enggak buka ya, tapi bahas ya. Lebih banyak sharing kan? Nah, ya. Oh, ini contoh nih. Ini waktu latihan. Tapi udahlah, kita lewat ini kan yang ngedalu harusnya ya. Saya juga lupa dapat. Ya. Ini waktu latihan, bukan kunjungan. Lucu ini, coba lihatin. Kami bukan masalah cewek, kami tahu saya dulu, tapi jangan gitu dong. Di sini kita bersama melakukan lagi untuk semakin dekat bersama Tuhan. Sampai kadang-kadang cuma dua, satu di dua minggu harus bilang di 2 hari ini kan
Ya, dalam kunjungan gak seperti itu harusnya. Itu menggurui, ya kan? Oh, kan hanya 2 hari begini, nggak gitu ya. Itu lagi latihan. Lewat aja lah, Bapak Ibu, teman-teman ikutin nggak benar nanti. Ya. Pertama pengutusan berdua-dua, teman-teman berdua-dua kan? Satu jenis, ya kan? Laki-laki dengan, ya satu jenis, laki-laki sama laki-laki, wanita sama wanita kan? Satu jenis, gitu ya. Ya, mereka mengutus mereka berdua-dua. Yesus saja ngutusnya berdua-dua. Ya, ini udah nih. Saya cuma ngulang ininya aja. Nah, pedoman pengutusan. Peserta menentukan sendiri pasangannya, betul nggak kemarin itu? Cari-cari ya. Ada yang kunjungan, ada yang cewek cowok nggak? Nggak. Cewek-cewek cowok. Cewek cowok sama istri. Nah, sama istri ya memang harus, gitu ya. Hah? Enggak, harusnya berdua. Karena dasarnya firman Tuhan itu Yesus mengutus. Ada yang bilang sendiri boleh, ada yang harus berdua. Yang mana yang harus dipakai? Firman Tuhan, Yesus mengutus muridnya berdua-dua. Ya, dasarnya itu. Kenapa berdua-dua? Pertama, bisa saling menyemangati. Kedua, kalau umpamanya yang satu ada kekurangan, bisa ditambah dengan yang satunya. Ya. Peserta suami istri otomatis menjadi satu tim tuh ya, yang suami istri. Tapi suami istrinya yang sama-sama ikut loh ya, yang sama-sama ikut cap. Kalau enggak jangan. Pria-pria, kecuali OMK. OMK itu boleh campur. Terutama cap OMK boleh campur. Kenapa boleh campur? Diharapkan begitu selesai ikut cap, mereka ngasih undangan. Iya, gitu ya. Kenapa sih sebetulnya nggak boleh lawan jenis yang bukan suami istri? Kenapa nggak boleh? Karena pernah terjadi, Bapak Ibu. Kalau sekarang kan satu orang 2 ya. Dulu satu orang 6. Berdua-dua jadi 12. Ya. Sahabat cap yang ikut cap sekarang ini enak. Kalau dulu pertama kunjungan satu orang 6. Berdua-dua jadi 12 kan. Kedua, setiap akhir pengajaran harus membuat rangkuman. Dikumpulkan minggu depan. Jadi habis bab 1, silakan bikin rangkuman, kumpulkan di minggu depan. Minggu depan bab 2, selesai bikin rangkuman untuk bab 3, dikumpulkan di bab 3 sampai bab 10. Lalu satunya lagi di akhir program ada ujian. Ujiannya satu buku yang coklat itu. Nah, itu kita semua hapus. Kunjungan juga dikurangi, seorang cukup 2. 2 berdua jadi 4 ya. Ini pun masih banyak yang nawar. Ya kan? Masih banyak yang nawar ya. Nah, kenapa dulu pernah bebas? Ketika bebas itu waktu kunjungan satu orang 6, berarti kan berdua 12. Artinya pasangan ini yang bukan suami istri ini bertemu, berjalan minimal 12 kali. Betul nggak? Karena kan 12 kunjungan. Apalagi kalau dia mau kunjungan ke sini, kebetulan nggak ada, nanti kan kunjungan lagi kan? Diulang. Tambah 1 tuh, 13. Nah, selama 13 atau 12 kali pertemuan, sering terjadi. Karena di jalan nggak mungkin pendiam-diam, betul nggak? Nggak mungkin jalannya diem, wah kayak robot gitu kan. Pasti ngomong. Ngomong-ngomong itu biasanya curhat. Nah, pertama misalnya wanitanya curhat, aku sebel sama suamiku. Ya kan, suamiku begini. Kalau aku kan begini. Si wanitanya cerita. Si prianya dalam batin, ini loh wanita idamanku. Ini orang lain, betul? Begitu si prianya juga, aku juga sebel sama istriku. Ngomong bla 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 bla. Aku kan begini. Si wanitanya, ini loh pria idamanku. Idaman 12 kali perjalanan nyetrum. Konslet di situ. Nah, itu banyak terjadi, ya. Makanya sekarang dirubah cowok-cowok, cewek-cewek. Kenapa yang OMK
boleh, ya diharapkan nyetrum gitu ya kalau yang UMK ya. Gitu. Tim tetap sampai seluruh latihan praktek, jadi nggak boleh ganti-ganti. Ya, yang dulu ini siapa yang dikunjungi, bebas, ini udah ya. Teman-teman coba sambil melihat, masuk gak kategori ini? Peserta bebas menentukan sendiri siapa yang akan dikunjungi, gitu ya. Pilih keluarga atau kerabat dekat atau warga di lingkungan, itu harapannya. Ada yang kunjungan ke bukan orang Katolik gak? Siapa? Yang berkunjung ke bukan orang Katolik? Gak ada? Semua Katolik ya? Ada? Gak apa-apa, kalau ada gak apa-apa. Bukan orang Katolik. Orang apa? Protestan ya. Gak apa-apa. Kunjungan itu tidak dibatasi Katolik. Kalau sahabat Cap setelah selesai ini mau kunjungan lagi ke FPI, silakan. Nggak dilarang. Nah, nggak dilarang. Hanya bagi orang-orang yang belum terbiasa, kunjungilah dulu kerabat. Supaya apa? Kalau salah dimaklum. Ya. Lalu dari saudara ke sahabat, ke kerabat, orang Katolik dulu. Tapi kalau umpamanya udah gimana, mau ke sana boleh. Ke FPI itu. Boleh gitu ya. Nah, tanya ketua kelompok gitu ya. Orientasi praktek kunjungan rumah. Nah, ini coba. Sebelum kunjungan berdoa enggak? Doa dong, harus. Sama pasangannya ya, bukan berdoa masing-masing ya. Mohon penyertaan Roh Kudus. Ada konfirmasi nggak sebelum berkunjung? Ada ya, makanya waktu berkunjung lancar. Ada yang ditolak nggak? Nggak ya, lancar. Berapa lama kunjungan? 1 jam. Ya, 1 jam 2 jam ya. Ada masalah nggak ketika kunjungan? Nggak ya. Mau pulang gampang. Mau pulangnya gampang. Mau pamit itu gampang. Saya susah waktu itu. Saya susah banget, betul ya. Apalagi yang dikunjungi orang tua kan. Wah, susah banget gitu. Udah siapkan bahan waktu kunjungan ya. Nanti saya masuk ke yang bagian ketiga. Ini pendukung doa ini masih jalan nggak? Teman-teman masih punya pendukung doa? Suka kontak nggak? Suka ya? Masih mendoakan? Pernah bawa martabak nggak? Oh. Nanti di belakang kan ada konsumsi itu, ambil 2, bawa untuk ke sana. Ya. Berpakaian rapi dan sopan. Datang jangan terlambat waktu kunjungan, membagikan pengalaman. Nah, intinya membagikan pengalaman Yesus ketika kunjungan. Ya. Ini saya ngulang sedikit, buat nanti kita ini ya. Jika ditolak jangan kecewa. Nah, buatlah Yesus dan gereja menjadi menarik buat mereka. Setelah kunjungan, ucapkan terima kasih. Ucapin terima kasih nggak Bapak Ibu? Maksudnya bukan saat pamit, bukan. Setelah pamit, pulang ke rumah kan, 1-2 hari kontak nggak? Pak, terima kasih ya waktu itu udah mau menerima. Ada nggak ke situ? Atau sudah aja gitu? Udah aja ya. Yang penting tugas terpenuhi gitu ya. Atau WA gitu ya. Harusnya Bapak Ibu teman-teman sekalian, sahabat Cap, gini. Siapkan, kita ada 5 langkah, betul nggak? 5 langkah, apa aja? Berteman, kesaksian iman, kisah Kristus, ajakan bertobat, ajakan masuk ke dalam komunitas. Dari 5 langkah ini ketika berkunjung sudah dapat berapa langkah? 3. Ada yang cuma 2, hanya sampai sharing iman? 3, sampai kisah Kristus. Ya. Ada yang berkunjung ke orang yang belum dikenal?
Nggak ada. Semuanya udah kenal. Jadi langkah 1 dilewat dong. Iya kan? Masa udah kenal-kenalan lagi? Berarti dapat 2 langkah ya, langkah 2 dan langkah 3 ya. Sahabat Cap, terutama kunjungan ke orang yang belum kenal. Kalau kita mau jujur-jujuran ya, ke yang belum kenal. Tidak mungkin begitu berkunjung 1 kali, bisa sampai pada langkah kedua dan ketiga. Apalagi kelima. Kalau saya berdatang, baru kenal nih, kenalan, mungkin nggak terjadi saling sharing iman. Gak, apalagi curhat, betul? Curhat itu baru terjadi kalau pertemanan ini sudah dekat. Makanya untuk langkah 1 aja, untuk yang belum kenal, untuk kenalan tuh butuh berkali-kali kunjungan sebetulnya. Ya kan? Untuk sharing iman juga butuh berkali-kali kunjungan. Tapi kan kita biasanya borongan, pemborong semua kan. Sekali berkunjung kalau bisa selesai 5 langkah. Ya. Buat laporan kunjungan. Ini udah ya, kunjungan laporan. Udah bikin? Udah diserahkan? Belum, ya. Ada yang udah ya, nggak apa-apa. Jadi relasi baik dengan yang mereka. Buat jadwal kunjungan berikutnya. Bikin nggak ini? Nggak. Bikin nggak ini? Nggak, gitu ya. Ya memang nggak. Karena peserta CAP biasanya itu kunjungan pertama sekaligus kunjungan terakhir. Ini ya yang diisi ya. Ngisi ininya udah diajarin kan? Udah ya? Udah ya? Oh kok. Oh ini panti asuhan, kita lewat aja ya. Saat di panti. Nah ini. Sekarang kita ini, materi hari ini. Evaluasi latihan praktek kunjungan rumah. Peserta membagikan pengalaman kunjungan rumah. Jadi nanti teman-teman yang sudah berkunjung, maju ke depan, cerita tentang pengalaman ketika kunjungan rumah. Di depan. Jadi hari ini saya akan banyak diam, teman-teman yang akan banyak ngomong. Pulangnya cepat atau enggak tergantung teman-teman ngomongnya apa. Semakin sedikit ngomongnya, semakin cepat kita pulang. Ya. Jadi nanti kalau mau cepat pulang, maju ke depan, sahabat Cap, saya berkunjung baik-baik saja, terima kasih. Udah itu ya, nanti cepat pulangnya. Yang harus dilaporkan pelaksanaan metode evangelisasi. Jadi ketika berkunjung itu gimana? Nah, janji penyertaan Tuhan. Merasa nggak ketika teman-teman berkunjung itu ada nggak Tuhan menyertai teman-teman? Nah, ada ya. Kendala apa yang dihadapi ketika mau berkunjung? Waktu macam-macam. Ada yang ditolak gitu ya. Ada yang begitu ketok pintu suaranya guk-guk gitu kan. Jadi majikannya guk-guk gitu ya. Sukacita apa yang dialami, lalu tindak lanjut apa yang diperlukan. Nah ini pelaksanaannya. For Sinners-nya itu berjalan nggak? Ketika itu. Jangan-jangan For Sinners juga lupa. For Sinners-nya dipakai nggak? Sinner itu apa sih? Interest misalnya, I-nya ya, interest. Apa? Mereka tertarik nggak? Gitu. Teman-teman, kalau kita berkunjung, orangnya duduk, kita udah misalnya udah setengah jam gitu, orangnya duduknya udah geser pantat sana, geser pantat sini, kayak penyanyi dangdut gitu kan? Itu kan artinya udah bosan itu. Nah itu. Tapi kalau pembicaraan jalan terus itu menarik. Ya. Ceritakan kesaksian iman yang saudara dengar. Di sini nanti. Ada kesaksian iman apa? Ketika berkunjung, orang yang dikunjung itu cerita tentang apa kesaksian iman dia. Tapi jangan sebut nama. Pokoknya ada seorang ibu, ada seorang bapak. Khawatirnya gini, teman-teman cerita di depan, kebetulan orang itu ceritanya yang kurang baik misalnya. Diceritain di sini. Wah kan, oh ternyata itu tetangga saya ya. Tetangga saya ternyata begitu ya, gitu kan. Padahal sama ini nggak tahu. Jelas ya? Nah.
Apakah sudah sempat mengajak mereka untuk berpaling, bertobat ini? Ya. Apakah sudah mengajak untuk berkomunitas? Apakah pertemuan ditutup dengan doa? Gitu ya. Nah ini harus ini yang kita pertanyakan. Ya. Apakah saudara merasakan penyertaan Tuhan? Ceritakan pengalaman tersebut. Apakah sudah berdoa sebelum berangkat? Ya. Apakah menjelaskan kitab suci dan merasa lancar? Ada nggak kemungkinan, nggak, saya mau tanya gini dulu, ada nggak yang berkunjung ke pastor? Nggak apa-apa. Ada nggak? Kenapa nggak mau kunjungan ke pastor? Hah? Gini, kalau kunjungan ke pastor, jangan buka kitab suci. Kalah kita. Kan sharing iman kan? Pengalaman saya dengan Tuhan. Pengalaman kita belum tentu pastor punya. Pengalaman yang serupa itu. Pengalaman pastor belum tentu kita punya kan? Nah ketika sharing-sharing itu kan, saya sering sharing sama pastor. Ngobrol gitu ya. Suka gitu. Jangan bahas kitab suci. Ya. Atau pernah begini nggak ketika berkunjung? Sekarang bukan ke pastor. Ketika berkunjung. Bukan dia yang dengerin kita, justru kita yang dengerin dia. Malah, wih hebat lu gitu kan. Jadi dia lebih hebat dari kita. Gak apa-apa juga, memang tugas kita mendengarkan. Ya. Menjelaskan kitab suci dengan lancar. Kendala. Oh gak ada, oh ya udah. Ada nggak ini bukan, ini belum diganti, baru ganti judulnya. Kendala-kendala dihadapi ketika berkunjung. Jelas gak ini? Jelas gak? Kalau jelas kita sekarang mulai praktek. Mulai maju berdua. Kok mulai hilang suaranya? Nah, saya kasih waktu satu orang beberapa menit cerita di depan. Pengalaman ketika berkunjung. Majunya berdua kan, jalannya juga berdua-dua kan? Berdua cerita. Kalau misalnya ada yang sudah 4 kunjungan, kan berarti berempat betul ya? 4 kunjungan betul ya? Cari satu yang menarik. Satu yang menarik, cerita di depan. Menarik apanya? Kertas hasil kunjungannya boleh dibawa, boleh dipegang. Ya. Nah, sekarang saya tawarkan yang sukarela. Sendiri aja nggak apa-apa. Yang mau dulu ya, yang mau dulu. Sambil berdoa, mudah-mudahan waktunya habis. Ada yang mau maju dulu berdua sama pasangannya? Sebelum saya pakai karunia menunjuk. Ada yang mau? Berhasil, ayo maju. Sama pasangannya, siapa pasangannya? Mana pasangannya? Oh, ayo. Ya. Ada mic satu lagi. Ya. Cerita pengalaman kunjungan ya. Cerita pengalaman kunjungan ya. Malam sahabat. Kita kunjungan itu dalam puji Tuhan kita dikasih kemudahan karena saya dua ketua kunjungan. Jadi saya tidak telepon, segi waktu, datang, ngobrol, jadi tidak ada masalah sama sekali dan kunjungannya ya berhasil dan sukses. Kalau saya kebenaran sama saya datang. Silakan ngomong aja terus. Sama istri jadi langsung saya.
Terus yang diwawancaranya lebih banyak cerita sama saya. Jadi dia udah doa bapak kami 77 walaupun dia Protestan, terus dia adalah Rosario, jadi dia lebih banyak cerita ke saya. Cerita apa dia? Tentang apa? Kita doa 77 kali doa bapak kami walaupun dia Protestan, terus doa Rosario juga. Oke, udah cuma itu yang mau disampaikan. Ya, soalnya kalau masalah yang dihadapinya, dia nggak mau ekspos. Nggak mau ngomong. Oke. Oh, dia bilang gitu. Ya, udah itu aja. Oke, yuk makasih. Kasih tepuk tangan dong. Nah, terus ini aja. Nah, sekarang jangan cuma tepuk tangan, maju. Siapa lagi yang mau maju? Cerita. Kayak gitu aja kan sederhana. Ya, pasangannya siapa? Silakan. Ya. 5 menit ya, karena mau makan. Ya. Oh, kita makan jam 7 ya? Iya. Boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami berdua mau cerita ya. Kita bukan warga lingkungan saja. Dan sasaran kami sebenarnya pertama kali adalah warga lingkungan yang dari sekali pertemuan lingkungan atau itu komunitas di lingkungan maupun paroki. Jadi jangan sekali mereka itu bergaul di Lingkungan gereja lah ya. Jadi kami ingin mengajak mereka ini untuk bisa berpartisipasi lah. Arahnya tujuannya adalah ke komunitas. Kemudian yang kedua adalah sasarannya adalah orang yang sakit, yang sakit tidak terapi sakit itu, yang perlu peneguhan iman dan perlu saya juga mengenai saya iman dari beliau yang saat ini sudah terapi angker. Jadi untuk saat ini saya ingin menyampaikan cerita yang saya pilih terkait dengan keluarga seorang yang belum berkumpul lagi komunitas itu belum aktif. Jadi pertama kali kami mengkontak beliau itu, jadi awalnya ada penolakan seperti itu. Ya, atau mungkin penolakannya seperti apa dan berbagai alasan sakit, jalan tidak terbaik dan sebagainya. Tapi pas kebetulan saat saya belanja di Burman, ketemu dengan beliau dan suaminya. Pas saat itu, mungkin juga disilakan Pak. Gitu. Nah. Itu mungkin terutama lingkungan. Gitu. Ya, saya semuanya dikatakan dengan kebaikan Tuhan dan saat itu kami lancar ini. Kemudian ada kami berjanjian, kami datang, terus kami ditanya 30 menit. Ternyata saat pembicaraan awal itu udah pakai ilmu tadi ada signals tadi. Nah, for sinners. Ya, signals tadi tidak terasa sampai 2 jam belum selesai itu. Jadi saya mau lanjut lagi terus karena udah terlalu malam, lampu rumah juga belum dinyalain semua, kita akhirnya dihentikan. Dari situ kami melakukan seri-seri iman dan kami dapat dari seri iman beliau adalah mereka sebenarnya rindu lah untuk ikut komunitas, ikut kegiatan. Tapi karena beliaunya ini ada sakit berfigur seperti itu dan suaminya adalah seorang pelaut yang tugasnya keluar dari negeri yang jarang pulang, jadi dia tidak bisa ikut komunitas kebidayaan. Apa dia sebenarnya beliau itu misalnya dari produksi kita, kemudian menikah dengan suami yang Katolik, dengan Katolik di Jawa Khusus. Kemudian dari seri iman ini kami juga seri iman, kemudian kami tanyakan juga terkait dengan apa sih yang bisa melakukan selama ini untuk kehidupan beliau, apa yang jadi beliau.
Dan kami juga punya teman kerja Suleiman juga, karena kebetulan belakang isi juga sama dengan beliau, jadi ternyata frekuensinya hampir sama. Dan penolakan-penolakan di lingkungan komplek juga hampir sama dengan itu, jadi nyambung banget lah. Mungkin mau nambahin. Ya, mau tambahin boleh? Ibu ini sebetulnya pada saat anaknya masih SD, SMP, dia suka ikut komunitas waktu adorasi di panggung. Dia menunggu anaknya. Nah, karena sekarang anaknya sudah besar dan sudah kuliah, tapi beliau tidak berani melepaskan anak-anaknya. Karena suaminya selalu kontak dia, kamu ada di rumah, karena kan suaminya pelaut, jadi jarang di tempat, sehingga suaminya itu selalu mengkhawatirkan dia, kalau misalnya ada apa-apa dengan dia, nggak ada yang bisa diandalkan. Jadi akhirnya beliau memang jarang ikut komunitas untuk saat ini, walaupun sebetulnya beliau ingin juga untuk ikut kegiatan lingkungan atau mungkin ikut komunitas yang ada di gereja lokal. Kemudian saya depan beliau itu, dia menyikapi tetangganya yang ada mengucilkan dia karena latar belakang beliau ini dulunya muslim. Jadi dia menyikapinya dengan apa yang ada di saya, akan saya buat untuk semua tetangga mereka, beliau untuk berbuat lebih baik. Beliau menyikapi dengan sabar, misalnya difitnah apa, tapi dia tunjukkan dengan kasih sayang, berbagi kalau ada rezeki, terus sampai ini juga beliau masih berbagi. Bahkan beliau suka menitipkan kalau ada rezeki untuk Jumat berkah bagi yang saudara-saudara muslim. Jadi akhirnya tetangga yang dari yang mengucilkan akhirnya merangkul kembali juga. Oke, ya, iya. Dia juga menceritakan tentang maju kebaikan-kebaikan apa yang kasih syukur, apa yang pernah dirasakan selama ini, dan dia menceritakan terkait dengan keluarga beliau yang belum pernah fokus satu keluarga, dimana juga bisa menyebutkan semuanya, kemudian putrinya juga gampang sekali cara kerja. Dia menyampaikan dengan penuh sadar bahwa ini bukan karena usaha mereka sendiri, tetapi juga karena hasil Tuhan. Oke, ya, itu aja. Oke, yuk, makasih. Ya, sahabat Cap dapat sesuatu nggak kita dari cerita tadi? Apa yang sahabat Cap dapatkan dari kisah tadi? Dapat apa tadi dari cerita yang barusan? Tuhan memudahkan jalan. Ya. Intinya gini, salah satunya juga gini. Cara Tuhan membuat kita bertemu, membuat kita bisa menjadi sharing, itu unik, gitu kan? Didatangi ke rumahnya banyak alasan, gitu kan? Kata Tuhan, nih orang susah nih kalau ketemu ke rumah nih. Udah dia diamprokin aja di supermarket, amprok akhirnya gitu kan. Gitu. Tapi banyak cerita-cerita. Nah, teman-teman, kadang-kadang ada orang yang sebetulnya rindu dikunjungi. Banyak yang rindu. Saya pernah cerita kalau nggak salah di sini, ada di tempat lain, paroki lain, ketika mereka berkunjung, yang dikunjunginya itu stroke. Tidak bisa turun dari tempat tidur. Jadi sehari-hari hanya tidur. Nah, ketika dikunjungi dia cerita, dulunya dia itu misdinar. Dari misdinar dia jadi lektor apa pemasmur lah gitu ya, salah satu ya. Dia aktif di gereja. Mulai berhenti di keaktifannya di gereja ketika stroke. Nah, begitu stroke nggak ada yang mengunjungi. Jadi seolah-olah terlupakan gitu kan. Nah, begitu ada peserta CAP yang datang, ngobrol-ngobrol, hasil yang didapat apa? Orang ini, ya karena dia aktivis gereja kan, dia sangat rindu dengan yang namanya tubuh Kristus, komuni.
Dia kan nggak pernah dapat. Karena kan setruk. Jadi nggak ada yang bawa ke gereja, gitu kan. Dan dengan datangnya orang ini, peserta CAP ini, begitu dia sampaikan itu, dia pulang, langsung dia bicara sama pastor. Romo, ketika saya berkunjung, bla 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 bla, dia ceritakan, dia rindu. Akhirnya sama Romo diutuslah asisten imam. Sekarang dia udah nerima komuni. Nah, artinya kan kita menolong orang kan, gitu ya. Tapi yang serem-serem juga ada. Gitu. Ketika berkunjung ada orang dengan uang pas-pasan, dia mau beli rumah, akhirnya dia beli rumah yang ternyata banyak penghuninya. Tahu ya penghuninya ya? Malam-malam begitu dia lagi tidur, begitu melek ada wajah di depan dia, itu ada macam-macam. Ya. Nah dari situ kita dapat sesuatu, betul ya? Nah, memang kadang-kadang langkah-langkah ini tidak beraturan, tidak beraturan ya. Cuma ini pesan saya ini, kalau umpamanya nanti ada yang mau kunjungan lagi, rutin kunjungan, kalau umpamanya masuk ke langkah ketiga pertobatan, kan ada pertobatan kan? Jangan sekali-kali nyuruh orang bertobat. Iya, saya berkunjung, setelah ngobrol-ngobrol masuk ke ke langkah ketiga pertobatan. Bertobat dong. Kan dosanya gede kan? Bertobat dong gitu. Marah orang, betul nggak? Apalagi ditunjuk. Bertobat dong. Wah, orang marah. Kayaknya pernah saya kasih contoh di sini, gitu ya. Jangan pakai itu. Bagaimana kita luasnya, ya? Sesi pertama rasanya sudah selesai karena udah waktunya makan, gitu ya. Dari tadi saya liatin gitu kan, udah ada yang mulus ini, gitu ya. Ada yang sebentar-bentar ngeliatnya ke sana, karena memang makanannya di sana, gitu ya. Ada yang mengarahkan hidungnya ke sana, gitu. Ini harum apa sih, gitu ya? Ya, kita akhiri dulu. Nanti di pertemuan yang sesi keduanya, saya minta beberapa orang lagi maju. Setelah itu sharing kelompok. Ya, di sharing kelompok itulah nanti kita saling berbagi pengalaman-pengalaman. Kayaknya lebih enak di sharing kelompok. Ya, tapi nanti ada 1-2 orang lagi yang maju. Oh, sebelum makan begini. Tadi dikatakan orang yang jarang ke ini gitu ya dan segala macam ya. Teman-teman sahabat CAP, seharusnya ketika kita berkunjung kita juga dapat sesuatu. Sahabat CAP, jujur, saya berapa kali datang ke sini ya, ngisi di sini gitu ya. Saya termotivasi. Teman-teman dapat motivasi nggak di sini? Termotivasi nggak? Termotivasi. Saya termotivasinya salah satunya ya, tapi sama ini. Salah satu dengan ibu, kedua dengan bapak. Dengan ibu saya termotivasi. Cuma saya nggak ngomong. Tapi saya termotivasi. Termotivasinya apa? Bu, bolos berapa kali? Nggak pernah. Ini siapa namanya Pak? Siapa? Pernah bolos nggak? Berapa kali? 2 kali. 2 ya. Lihat, saya termotivasinya apa? Ini maaf ya Bu ya. Maaf ya Pak ya. Maaf ya. Maaf Pak ya, saya ngomong soal istrinya ya gitu ya. Saya termotivasinya apa? Maaf ya Bu ya. Ibu jalan butuh bantuan. Betul? Kalau bantuannya dilepas, masih bisa jalan nggak kira-kira? Cuma agak susah. Ya, mudah jatuh. Betul ya? Bapak tanpa kursi roda nggak bisa. Ya kan? Gitu kan? Ini maaf ya. Maaf. Motivasinya apa? Yang masih dalam keterbatasan seperti itu aja ada hambatan, rajin datang ke sini. Yang lainnya bisa lari nggak? Tuh, kan? Karena bisa lari, akhirnya lari dari CAP. Betul ya? Mereka berdua nggak bisa lari masalahnya. Iya kan? Karena bisa lari, akhirnya pada lari dari CAP. Nah ini satu rombongan ya. Tuh kan lari. Nah karena mereka bisa lari itu loh. Saya termotivasi. Satu, sebelum makan ya. Yang kedua,
Saya ikut persekutuan doa karismatik. Persekutuan doa yang saya ikuti adalah persekutuan doa lansia. Namanya lansia. Umatnya pasti lansia. Ya. Ketika itu ada yang sama datang pakai kursi roda. Ada yang pakai sama seperti itu pakai tongkat. Ada yang tongkatnya, ibu tongkatnya satu ya? Enggak, satu kaki 4. Satunya gini, bawahnya 4 kan? Ya. Ada yang begitu. Ada yang memang kakinya udah 4 dari atas. Ada kan tahu kan? Yang dipegang begini kalau jalan? Hah? Ya itulah, gitu ya. Ada yang pakai tongkatnya ya cuma satu gitu. Ya. Ada yang kalau jalan tuh udah harus dituntun. Tapi mereka rajin, mereka aktif. Saya yang masih seperti ini kok enggak gitu ya. Jadi ketika kita ini juga harusnya dari teman-teman sendiri ada yang memotivasi kita. Saya dapat dari sini. Di tempat lain CAP ada peserta umurnya sudah 80 lebih. Umur 80 lebih ikut CAP. Ketika saya ngomong dia tidur. Iya, yang umur 80 gitu kan, 80, 85. Saya ngomong dia tidur. Tapi ketika orang-orang tertawa dia kaget. Kaget tapi kan gak bisa ketawa kan, gak tahu ceritanya kan. Kaget gitu, tidur lagi. Ada tetap kaget lagi. Jadi selama ngajar tuh dia bau-bau gitu aja gitu ya. Nah, saya juga termotivasi. Orang yang udah umur sekian masih mencari. Gitu kan? Masa kita enggak? Ya. Nah, itu. Jadi teman-teman nanti di dalam perjalanan juga, di dalam kunjungan juga, meskipun saya percaya itu kunjungan yang terakhir kan, yang setelah 4 ya, nggak ada lagi kunjungan berikutnya. Tapi ketika kita berkunjung, ketika bertemu dengan orang, mari kita cari manfaat apa bagi kita. Gitu dulu ya. Kita istirahat dulu, makan dulu, kolekte dulu ya. Kolekte dulu. Nah, ini kan menjelang akhir nih. Jadi jangan takut-takut kolekte ya. Oke, silakan. Oke, boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Surya. Yeay. Makasih Pak Surya Ya. Ya, seru sekali. Dan kelompok pertama untuk ke depan. Oke, sahabat CAP, kita akan masuki untuk jam makan MBB dan persembahan. Ya, silakan boleh dipimpin dulu. Kita akan doa dulu dan persembahan dulu ya bersama kelompok belakang. Marilah kita berdoa. Berdoa pertama kita langsung sembah. Kau curahkan cinta
Oke, sahabat Kak yuk, balik lagi ke tempat duduk masing-masing. Oke, sip. Ya, Oke. sahabat Kak. Ya, ini belum jalan. Cek. Ya. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Kita pokoknya beres tetap jam 9, satu sesinya 45 menit, pokoknya satu sesi yang sesi kelima nggak Bapak mau 45 termasuk. termasuk kita kelima sama nanti ada sesi yang ada lebih. Sharingnya saya tambah. Ya. Sahabat Cap, tadi sudah 2 orang yang maju. Tapi angkatan senior. Yang juniornya, yang muda-mudanya udah kunjungan belum? Ini belum ya? Belum ya? Saya belum. Iya, belum. Udah kunjungan? Sama siapa? Sama siapa? Ayo. Yo, tepuk tangan dong yang muda-muda. Cerita ya. Bagaimana hasil kunjungannya? Nah, udah. Nanti di atas digedein. Nah, udah. Ya, silakan. Cari satu kunjungan. Ceritain bagaimana proses kunjungannya. Kita cerita soal satu aja ya. Satu aja, satu aja. Cari yang kira-kira menarik. Jadi yang sebenarnya satu ini cukup dadakan sih. Jadi kita kan biasa satu gereja bareng. Kebetulan kemudian ada temennya bisa tapi gereja langsung dadakan. Enggak ya, bisa gereja biasa. Oh iya. Habis misa terus janjian di tempat makan. Jadi makan bareng. Ya, makan bareng. Di sana ketemu kendalanya pertama, tadinya pertemuan pertama jadi saya. Terus akhirnya kita pertemuan kedua baru di sana kita dikasih tempatnya cukup enak sih, nggak terlalu dan lain-lain. Padahal malam minggu ya. Ya, aku salah saya. Ya, minggu malam. Nah itu kita ketemu, ya mungkin bisa disebut OMK juga kan ya. Orang muda Katolik. Ya, secara umum masih OMK. Secara umum masih OMK. Jadi kita cuma ngobrol biasa aja, kayak kita untuk wawancara kita sharing. Dan di situ kita ketemu kalau masalahnya dia itu sebenarnya kayak dia merasa hidupnya kok gitu-gitu aja. Jadi dia juga kebetulan sebelum bertemu sama kita tuh dia habis ke Kamel di Lembang. Nah ngobrol-ngobrol ternyata obrolan kita nyambung sama doa dia yang sana. Jadi kita ngobrol-ngobrol entah kenapa kita lanjut ke arah komunitas-komunitas yang ada di gereja. Kebetulan emang dia ingin mencari komunitas di mana dia bisa lebih sharing iman dan lain-lain. Baru katanya dia doa di sana kayak kok biasa-biasa aja kemudian punya komunitas. Masuk sama kita. Lalu kita menyarankan beberapa komunitas yang mungkin dia bisa join. Sama itu pakai juga. Salah satunya ya. Jadi pas setelah pembicaraan kita selesai pun dia tiba-tiba mengecek handphonenya dan kebetulan temannya juga bertanya berapa kamu aja lagi kayak ini aku ingin ikutan komunitas apa ya baru kamu jadi kayak pas banget ya pas banget jadi temannya juga pengen ikut ngecek juga ke teman kita dan kebetulan kita lagi memang membahas komunitas jadi ya segalanya kayak tes gitu dikasih apa-apa itu sih mungkin dari kita ya. Oke, ya, makasih. Ditutup sama doa nggak?
Enggak. Lupa, ya. Ya, oke, makasih. Saya mau tanya, ada yang sampai ke ajakan bertobat nggak? Siapa yang kunjungannya sampai ke ajakan bertobat? Nggak ada? Ada? Sama siapa pasangannya? Ah, yuk. Cerita yang tentang ajakan bertobat itu ya. Itu yang seneng karena nggak maju gitu. Ini cek, sorry, tangan kiri. Saya kunjungan itu Yuk kita dengerin sebentar ya. di 2 minggu yang lalu sih sebenarnya. Jadi itu tuh temen anak saya, cuman dia tuh sama keluarganya baru pindah dari Kalimantan. Pindah ke Bandung itu karena anaknya yang kecil itu sakit, jadi harus terapinya di Bandung. Dan kalau di Kalimantan sih mereka udah aktif di gereja. Kan. Terus pas pindah ke Bandung, pertama kali ketemu saya itu, dia tuh kan saya tahu, dia tuh tahu saya suka adorasi di Bandung. Karena saya kan juga suka bagiin novel kayak gitu-gitu udah ada di Instagram saya. Dan dia juga mengikuti, akhirnya dia tuh nyamperin waktu sebelum saya harus kunjungan. Jadi dia tuh pengen ajarin dong katanya gitu gimana adorasi. Nah, saya tuh langsung pas disuruh kunjungan, saya keinget dia langsung. Terus saya karena memang dia di sini juga PNS, jadi saya harus janjiannya itu agak susah sih karena memang dia pulang kerja langsung tiap hari ngajakin anaknya terapi sampai jam 9 malam. Jadi waktu itu kami ketemu hari Sabtu janjian sampai istilahnya ya. Jadi saya ketemu dia, awalnya sih seperti kayak dia belum berani untuk sharing, gitu kan. Untuk sharing dia nggak berani. Tapi saya dulu sih yang sharing, biar dia mau terbuka, gitu kan. Saya sharing, kesaksian iman saya, sampai akhirnya dia mau kesaksian juga, maksudnya dia mau cerita kalau memang dia memang pergumulannya sangat berat ya. Selain anaknya, kebetulan anaknya itu kan sakitnya disleksia berat, disleksia dan ADHD, dan dengan IQ borderline. Jadi sebenarnya dia ke Bandung ini juga berat gitu kan. Dia bilang dia harus berpisah sama suaminya, harus meninggalkan anaknya. Dia 3, yang satu sama kayak anak saya baru masuk SMA, yang satu baru masuk SMP, yang ketiga ini sama kayak anak saya juga umur 9 tahun. Kebetulan yang sakit ini yang anak laki-laki, yang 2 perempuan. Terus jadi sebenarnya bukan hanya berkebutuhan punya anak yang spesial aja, tapi dia juga merasa karena dia menikah itu kan ternyata suaminya itu bukan seorang Katolik, jadi seorang Protestan yang sangat-sangat fanatik gitu kan. Nah, dia waktu pertama kali menikah itu tinggal bersama keluarga mertuanya. Mertuanya itu semua keluarganya sangat-sangat Protestan banget lah gitu kan. Nah, terus dia tuh ada kekhawatiran, memang saya Katolik dari lahir gitu kan. Dia bilang seperti itu. Tapi saya nggak ada yang ngajarin karena suaminya bukan Katolik. Dan bahkan anaknya itu tiga-tiganya mereka itu diajarin secara Protestan gitu. Nah, dia ada kekhawatiran takutnya anaknya tuh, dia pengen anaknya tuh secara Katolik aja gitu kan. Tapi anaknya udah bakti semua. Makanya dia bilang sama saya, tolong ajarin saya berdoa.
Saya bilang, saya bukan mau ngajarin, saya bilang gitu kan. Saya bukan mau ngajarin untuk orang ayo, tapi saya ayo kalau memang mau berdoa bareng-bareng, ayo kita berdoa bersama-sama kan gitu kan. Terus kebetulan dia juga melihat di IG saya itu kan memang waktu itu saya mau ada novena gitu kan, novena Maria Santa Maria dari Gunung Karmel. Nah, dia itu memang ke saya bilang saya mau ikut doa, saya mau beradorasi, dan karena saya datang ke sana, dia tahu saya sebagai cap, jadi dia juga pengen ikut cap untuk tahun depan. Gitu. Dia tapi dia kan memang karakternya tangguh, gitu kan di situ karena rumahnya dekat-dekat di situ. Terus dia juga bilang saya pengen berkembang. Jadi tolong ajarkan saya, tolong ajak saya untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Gitu. Doa nggak waktu itu? Doa. Ya. Dan bahkan saya juga sempat sisipkan sedikit ayat ya buat dia. Waktu itu saya ambilnya yang Matius 11 sih, yang ayat 28 yang marilah kepadaku semua yang berdosa dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi dia memang sedang bergumulnya berat sekali. Karena dia merasa support dari suaminya, dari keluarga itu kurang. Tapi secara ekonomi disupport sekali sama suaminya. Bahkan di sini juga dia udah sampai di rumah, jadi intinya dia mau menetap di Bandung. Mau tambahin? Udah cukup. Memang enak cuma nemenin gitu enak. Ya. Ada rencana ketemuan lagi nggak? Ada ya. Oke. Yuk, makasih. Oke ya, itu pengalaman yang cukup menarik. Ya. Yang muda-muda satu lagi. Siapa? Yang merasa masih muda? Hah? Mau? Siapa pasangannya? Ya, maju dulu. Ya, ceritain. Selamat malam semua. Ya, jadi kalau kemarin itu sebenarnya kalau langsung saya itu ke murid saya, kan saya dia yoga ya, dia murid saya, terus dia itu tahu saya kan dari saya suka story kan, di situ suka posting kan, gitu, terus sama saya di storyin dia lihat, oh Cici ikut cap. Terus pas ketemu lagi ternyata dia tuh udah pernah ikut cap gitu di Surabaya gitu, jadi tapi dia tuh udah selesai tiketnya gitu kan. Terus dia yang dulu beberapa bulan lalu tuh ngomong, Ci nanti kalau emang ada apa yang keputusan baru aku mau dong didatengin gitu. Oh, dia minta. Kalau saya mungkin nyari, kalau saya itu udah mengeluarkan diri gitu dari awal. Pokoknya saya pengen, kan susah tuh kalau jadi nyari orang, saya mau deh kata gitu. Salah satu langsungnya. Ya udah, jadi pas kemarin saya kontak, terus dia langsung bersedia ya untuk saya karena disuruh mengeluarkan diri, langsung bersedia. Terus akhirnya saya sama partner bisa bertemu dengan dia. Awalnya sih dia agak bingung ya mau mulai dari mana gitu, maksudnya kayak sharingnya. Tapi lama-lama dia kayak lebih bisa nge-flow dan bisa lebih terbuka gitu. Nah, cuman masalah yang dihadapi sama dia ini adalah dia tuh sebenarnya dulunya termasuk yang aktif di gereja, yang dulu sampai ikut basis, sampai jadi panitia basis di SMA gitu ya. Tapi pas kuliah katanya mulai off, mungkin sibuk atau apa. Nah, sekarang dia menikah dengan non Katolik gitu, sama Buddhis. Tapi si istrinya yang Buddhis ini justru mendukung gitu, kayak ya udah kamu ke gereja dong hari Minggu. Tetap dia nggak mau. Saya juga bingung ya kenapa dia nggak mau, sampai kayak kenapa sih nggak mau? Emang kamu nggak rindu kata saya gitu ke gereja gitu kan? Memang nggak bisa terima komuni ya kalau dia mau. Ya nggak boleh, belum boleh. Soalnya ada kejadian dispensasi itu kan. Nah dia berarti kan bukan dispensasi ya.
dia mesti dicoret di laporan. Nah, jadi agak membingungkan juga ya ngasih solusinya kerja. Karena dia bilang nggak tahu, pokoknya mager aja, pengennya saya tuh lebih seneng di rumah sekarang tuh. Terus ya udah jadinya aku bilang emangnya kenapa gitu, apakah kamu kan butuh temen ke gereja lalu bersemangat gitu, kalau misalnya butuh teman nanti saya temenin gitu, tapi nanti jangan ada fair ya. Terus saya rame-rame sama teman-teman yang lain juga gitu. Siapa tahu jadi mau, tapi dia bilang enggak juga sih, kata dia, memangnya nggak tahu, malas aja gitu. Ya, bahkan istrinya sudah mendukung pun dia malah nggak mau gitu. Mungkin kan kalau kata aku gini, apa karena kamu nikah dengan anak Katolik, misalnya jadi nggak ada yang menyemangati, nggak ada yang ngajak gitu kan. Kalau misalnya sama-sama Katolik kan mungkin, ayo ke gereja yuk, terus dia jadi kuat gitu kan. Tapi dia bilang enggak, kayaknya kalau misalnya saya istrinya Katolik juga, mungkin dia berantem malah karena merasa dipaksa gitu. Jadi udah akhirnya aku bilang cobain deh, maksudnya aku kalau di komunitas choice tuh diajarin kayak bikin growth plan. Jadi kayak growth plan itu mestinya kayak kita bikin plan yang bisa kita realisasikan dalam waktu dekat gitu. Jadi kayak misalnya jadi dia berjanji ke diri sendiri dalam 2 minggu mesti ada sekali perbedaan. Jadi saya saraninnya sama gitu aja. Kayak cobain deh kamu bikin growth plan. Maka nanti saya update komunikasi kalau saya udah berbeda. Oke, udah? Ya, iya, makasih. Ya, sahabat Cap, harapan saya bukan cuma sekedar datang ya, bukan cuma sekedar kunjungan, tapi ada sesuatu yang kita dapat dari sana. Harapan saya sih teman-teman bukan hanya kunjungan terakhir itu, tapi ada lagi pertemuan-pertemuan berikutnya. Hanya pertemuan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan selanjutnya tidak perlu di rumahnya kan. Di rumahnya itu kan hanya tugas Cap ini. Berikut-berikutnya misalnya, ayolah kita pertemuan di rumah makan mana gitu kan. Nah gitu. Rumah makan mana, atau sambil jalan-jalan bisa gitu. Atau mau kalau lebih rohani lagi banget, yuk kita ketemu di gereja. Nah setelah itu baru jalan-jalan gitu ya, bisa kayak gitu. Harapan saya sih seperti itu. Terakhir, nanti setelah itu kita masuk ke sharing kelompok. Sharing kelompok saya kasih waktu yang agak banyak. Ada yang mau? Ya. Sendiri berdua, ada pasangannya? Ayo. Terakhir ya, setelah ini kita masuk sharing kelompok ya. Ya. Selamat malam teman-teman Cap. Sebenarnya saya sudah menjalankan tugas Cap secara lingkungan, dan yang saya kunjungi ini orang lingkungan yang notabene saya kenal dan memang cukup gampang. Nah, kalau Pak Surya tadi mengalami susah pulang, saya juga mengalami gitu. Nah, bukan karena nggak bisa ini, tapi bagaimana kita mengangkatnya tuh enak, itu yang paling susah. Nah, terus kondisi ibu ini memang sudah lama tidak ke gereja karena kondisi fisiknya. Dia ingin ke gereja cuma tidak punya kemampuan. Terus dia punya anaknya itu kerja keras. Sampai orang tuanya khawatir karena mungkin anak ini menjadi tulang punggung keluarga gitu ya. Yang menjadi kerinduan dari ibu ini adalah, saya ingin anak saya bisa pulang lebih cepat, bisa bareng. Terus tapi hal yang paling menakutkan dia adalah, saya takut mati. Saya takut meninggal sebelum semuanya siap. Gitu. Terus saya tidak bacakan firman, saya mengatakan ini. Ibu percaya nggak kalau Tuhan itu menyediakan segala sesuatu itu baik? Gitu. Entah anaknya bekerja keras, entah ibu sendirian, atau entah bagaimanapun keadaannya, bahwa Tuhan menjaga. Jadi siap tidak siap, tidak usah dipikirkan. Nah, dia bilang gini, saya percaya, cuma saya belum siap saja. Intinya seperti itu. Kami 1 jam kurang lebih, 1 jam, dia ditutup dengan doa.
Udah? Kalau saya tadi pas Surya cerita tentang ada satu ya sakit udah nggak bisa apa. Nah kebetulan saya juga mengalami yang Pak 4 hari yang lalu ada di pas di lingkungan. Terus dia juga sebenarnya dia posisinya emang dia sakit udah nggak bisa marah. Terus dia tuh sampai bilang ke ketua RT setempat di situ ngasih tahu kami Pak RT barangkali nanti kalau Bapak ketemu orang Kristen atau apa kasih tahu lah gitu biar saya minta dikunjungi katanya gitu. Itu sesudah beres kunjungan tugas kita sesudah beres kunjungan dua-duanya Dikunjungi nggak akhirnya? dikunjungi Ya. Bikin laporan nggak? yang kunjungan Yang terakhir. saya sendiri, Bikin aja Bikin sebetulnya apa? nggak apa-apa. Itu saya kunjungin kebetulan kan saya lagi jalan pagi sama suami jalan pagi terus si Pak RT itu nanya kebetulan saya kan biasanya pakai rosario dimasukin ke dalam ini karena saya tuh taunya tuh pengen dikeluarin gitu kan rosario saya keluarin ketemu sama Pak RT ini ibu maaf ibu Nasrani ya betul ibu Nasraninya Protestan Katolik loh bisa juga ada katanya rumah apa lingkungan saya juga ada Katolik tapi dia sakit udah nggak bisa apa-apa kondisinya udah tinggal hidup dia sendiri gitu bisa nggak ibu kunjungi akhirnya saya sama suami kunjungan ke situ dia terima dengan baik terus dia cerita terus dia itu pengen terima hostik selama ini dia sakit ada yang terima hostik tidak ada kunjungan sama sekali dari sana juga para lingkungan situ juga nggak ada yang tahu kalau dia ada rumah di situ terpencil sendiri akhirnya saya memberanikan diri saya ke situ sama suami besoknya saya laporan ke lingkungan yang terdekat di situ laporan ke ketua lingkungan dari ketua lingkungan mungkin ke wilayah dan wilayah untuk mengawaki kasih tahu ada satu umat pengen dikunjungi terus dia juga minta pengurapan juga pengurapan untuk yang sakit yang tadi itu hari besoknya dikunjungi lah kami ke situ lagi sama Romo juga terus langsung pengurapan setelah besok ketiga kalinya saya ke situ sebelum ke situ saya dapat telepon dari Pak RT ibu yang ibu kunjungi kemarin meninggal tadi saya kaget saya kaget saya laporan sudah nggak bisa apa-apa ya udah saya laporan ke ketua lingkungan terdekat lagi saya laporan Pak itu meninggal gimana ya posisinya harus gimana. Oke. Gitu aja? Ya, iya makasih. Bu, Ibu merasa berdosa nggak ketika orang yang dikunjungi terus kok meninggal karena kedatangan Ibu? Nggak usah, justru kita cukup bergembira. Itu kan bukan urusan kita, ya. Tapi Ibu boleh dikatakan bersukacita karena sebelum dia meninggal, Ibu sudah memberikan sesuatu yang menguatkan iman dia. Jadi ketika dia pergi dengan satu sukacita, itulah katakan gitu ya, nggak masalah. Jadi jangan takut kalau umpamanya kita datang atau kita doakan besok lusa dia meninggal, waduh kita merasa berdosa, enggak. Jangan khawatir. Saya doakan orang 3 kali, 3-3-nya meninggal tuh. Ya, belum dapat yang keempat karena pada ketakutan ya. Ada yang mau saya doakan sekarang supaya jadi yang keempat. Enggak apa-apa, memang betul saya alami. Ya. Nah, Bapak Ibu terkasih, dari kunjungan-kunjungan yang kita lakukan, kita melihat sesungguhnya dari nanti kita masuk kelompok sharing ya, kita sharing kita lihat gitu loh. Bahwa sesungguhnya banyak orang Katolik yang haus dikunjungi. Hanya sayangnya banyak yang mengunjunginya itu bukan iman kita. Kita nggak bisa menyalahkan mereka kan memang ada tugas untuk kunjungan kan. Tapi yang disayangkan kitanya, gitu loh. Kalau teman-teman punya buku cap yang angkatan sebelumnya,
yang warna ininya lebih coklat. Di bab 5 di situ dijelaskan kenapa anak-anak muda sekarang banyak yang pindah. Ya, baik pindah gereja, bahkan pindah imam. Dan itu hasil survei. Atau coba teman-teman cari buku namanya Catholic Forever. Kemarin saya beli, tapi saya mau beli banyak tadinya supaya bisa dibagi-bagi. Saya beli di Topet tinggal 1. Jadi ya sudahlah untuk saya aja gitu ya. Tapi silakan cari di toko-toko buku atau di mana Catholic Forever. Di situ diceritakan kenapa anak-anak muda sekarang terutama banyak yang pindah gereja. Kalau pindah gereja mungkin kita masih bilang oke lah pasti Yesus gitu kan ya. Tapi banyak yang pindah imam, pindah keyakinan. Kenapa? Banyak yang pindah karena perkawinan. Nah, yang muda-muda nih yang belum punya pasangan, belum punya suami, banyak yang pindah. Kenapa? Karena sudah cinta. I love you so much gitu loh. Ya kan? Kalau udah bilang love, tai kucing itu rasa coklat. Betul ya? Udah susah dinasehati. Kemana pasangan pergi kita ikut. Oh dia perginya ke tempat ibadah yang itu, ya udahlah ikutlah. Karena ya itu gitu ya. Udah seperti itu. Pertama. Kedua ada yang bilang ini fakta ya, hasil survei ya. Hasil survei tahun berapa itu? 80 sekian lah katanya. Hasil memang bukan di Bandung, bukan di Indonesia, di Amerika. Rata-rata survei itu kebanyakannya di luar yang dijadikan buku. Yang kedua apa? Sebagian bilang apa? Khotbah pastor membosankan. Sekarang juga kita mungkin ada ngomong gitu ya. Khotbah pastor membosankan nggak? Hah? Nggak. Ada yang bilang membosankan. Ya, ada yang bilang tidak menyemangati. Ya, tidak menyemangati. Terlalu low. Makanya saya pernah bilang bahwa kalau ada laba-laba, tahu laba-laba? Yang tinggalnya di dalam mimbarnya Katolik, gemuk-gemuk. Tapi yang di bawah mimbarnya Kristen, Protestan, dan sebagainya, kurus-kurus. Iya. Kenapa? Karena kalau di kita tuh khotbahnya memang low kan? Tenang, jadi dia bisa tidur nyenyak. Kalau yang di gereja lain, saudara-saudara dia gitu kan ya, kurus dia, begadang terus akhirnya. Ya. Tapi bukan masalah low atau segala macam. Coba sahabat Cap lihat ya, saya merasakan banget itu. Kalau hari Minggu bacaannya ada berapa? 3. Bacaan pertama, kedua, dan Injil. Yang bacaan pertama biasanya dari Perjanjian Lama. Yang bacaan kedua Perjanjian Baru tapi bukan Injil. Yang ketiga baru Injil. Ya kan? Kadang-kadang bacaannya itu panjang banget. Harus dikhotbahkan dalam waktu 10 menit. Coba. Ya kan? Kita satu perikop aja dibikin 10 menit khotbah susah. Apalagi 3. Jadi pastor itu sebetulnya hebat. Dia bisa merangkum 3 bacaan itu loh. Gitu ya. Kalau ngantuk, bukan pasturnya khotbahnya ngantuk, kitanya aja kurang tidur. Gitu ya. Jadi kesempatan begitu pastor khotbah seolah-olah dinina bobokan kan? Loh, enak gitu ya. Ada yang bilang lagi apa? Di gereja kurang meriah. Bandingkan gereja kita sama gereja sebelah. Yang meriah yang mana? Sebelah, pakai band kan? Kalau kita organ aja kan reng gitu kan? Memang kita kan bukan kemeriahan, tapi kan kita menikmati perjumpaan dengan Yesus itu kan? Gitu. Nah, tapi banyak yang seperti itu. Tapi yang jelas yang salah satunya adalah memang di kita itu lemah untuk menginjili. Syukur kalau teman-teman setelah ini nanti rajin kunjungan ke lingkungan-lingkungan.
Atau setidak-tidaknya aktiflah di lingkungan, misalnya. Atau jadilah bagian di dalam gereja. Saya berharap teman-teman ada yang udah ngambil bagian belum di gereja? Entah sebagai lektor, pemazmur, misalnya kayak gitu, apalah. Kalau Miss Dinar mah saya nggak tanya, pasti nggak ada soalnya. Ada? Yang belum atau yang belum? Yang belum. Nah, harapan saya nanti setelah ini ambil bagian. Entah sebagai tatib, entah sebagai apa gitu kan, ambillah bagian. Karena gereja butuh Bapak Ibu. Gereja butuh teman-teman. Ya, syukur-syukur ada yang mau bisa menjadi pengajar atau ada yang jadi bina iman gitu ya, bina iman dan sebagainya. Nah, harapan saya seperti itu. Lalu terakhir informasi bahwa nanti setelah ini minggu depan masih ada pelajaran, setelah itu kan kita retret pengutusan gitu ya. Nah, tolong Bapak Ibu rekan-rekan sahabat CAP semuanya ikuti retus itu dengan baik. Tanya sama yang sekarang jadi panitia, bagaimana mereka mengalami pemulihan atau pertobatan ketika mengikuti retret pengutusan. Sebelumnya bukan retret karena 2 hari ya, mungkin disebut rekoleksi, mungkin lebih tepat, rekoleksi pengutusan. Siapkan hati, buka hati di sana, nanti kita ikuti bersama dengan baik. Ya. Sekarang ada pertanyaan nggak? Nggak ada kan? Ya itu. Sekarang kita masuk kelompok sharing. Diskusikan hal apa yang paling menarik yang saudara dapatkan dalam, bukan dalam kursus, dirubah, dalam kunjungan. Ya. Jadi, itu yang didiskusikan tindak lanjut apakah dari kursus penjelasan ini perlu dilakukan bersama dalam paroki. Tapi saya lebih condong teman-teman sharing dalam kelompok hasil kunjungan. Mungkin kalau di kelompok lebih ramai kelihatannya daripada di depan, ya. Karena di depan tuh kadang-kadang saya perhatiin dari yang maju-maju, saya perhatiin sahabat CAP nggak diajak ngomong, yang diajak ngomong saya, iya kan? Karena sambil ngomong kan ke saya terus gitu. Saya kan tinggal ngelawan begitu gitu kan. Nah, kalau dalam kelompok nanti mungkin lebih ramai. Ya, jadi intinya ceritakan pengalaman kunjungan, gitu ya. Kalau mau ngasih masukan, nggak apa-apa. Misalnya ada masukan, sebaiknya itu begini, tapi jangan terlalu menyudutkan, jangan menggurui. Belum kunjungan, buka telinga lebar-lebar, gitu ya. Nah nanti kunjungan, gitu ya. Nanti akhirnya harus kunjungan, karena kunjungan ini syarat kelulusan, gitu ya. Yang bolosnya lebih dari 4 kali, 5 kali, yang lebih dari 6 kali ikut retret nggak apa-apa. Kan bukan masalah. Kan saya pernah bilang di sini kan, yang nggak dapat sertifikat nggak apa-apa. Atau dapat sertifikat juga nggak bisa dibawa ke pegadaian kan? Coba nggak percaya, tanya sama panitia yang udah dapat sertifikat. Ajak jalan-jalan ke pegadaian, sodorin gitu, nggak laku, gitu ya. Tapi itu kan sebagai rasa bangga kita aja, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Tapi yang pasti rekan-rekan sudah dapat materi dengan begitu baik. Lalu nanti kita ikut retus. Di retus itu juga nanti kita dapat sesuatu. Jaga kondisi badan dari sekarang, ya, supaya nanti retretnya di mana sih kita? Di Pratista, tanggal 21-22, tanggal 1-2 Agustus, gitu ya, 1-2 Agustus. Untung 1-2. Kalau 16-17 kan 17-nya dikerek gitu, angkat ke atas, pakai bajunya merah putih kan, tarik ke atas, kena pas 17-an. Untung 1-2. Ya, siapkan dari sekarang, ya, hati, jaga kesehatan. Gitu kita sharing kelompok 30 menit biar cukup lama. Jadi sampai 10, 20 sampai angka 9. Ya. Silakan masuk dalam kelompok sharing. Isi sharingnya cerita pengalaman kunjungan.
Oke, silakan sahabat boleh kumpul tengah kelompoknya. Diskusi kelompok, pertanyaannya sudah ada di video call. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok 30 menit. Ya, boleh tim multimedia countdown 30 menit ya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Pertanyaan diskusi sudah ada di video call. Diskusi kelompok 30 menit. Aduh, wanginya. Boleh dibantu multimedia. Begini salahnya satu kilo saya. Satu kilo saya. Udah ada nih, udah ada. Sama-sama kan. Udah masuk itu. Ya, 30 menit. Oke, sahabat ya, 30 menit timur, 30 menit untuk diskusi kelompok dimulai dari sekarang. Selamat berdiskusi. Selamat berdiskusi. Boleh ditunjuk, boleh ditampilkan? Iya, terima kasih. Iya. Oh, baunya bukan. Kembali. Oh, kembali katanya kata Teteh Tiana boleh kembali. Ya, kembali. Ada agenda lagi? Sahabatnya boleh kembali ke tempat posisinya masing-masing. Ya, boleh kembali posisi masing-masing. Ada pesan-pesan Jaminan kita benar-benar Oke, sahabatnya boleh kembali ke tempat masing-masing. Iya, boleh kembali ke posisinya masing-masing biar enak ya, biar layarnya juga lihat ke sini ya. Tapi sahabatnya kecil apa ya? Oke, ya sahabatnya boleh kumpulkan MP-nya ke pos masing-masing. Iya, ya. Yes, sip. Sahabat ke? Sahabat ke? Sahabat ke gimana diskusinya? Seru banget. Kisah-kisah tentang lingkungan seru ya. Semoga kisah-kisahnya yang didengar di lingkungan kelompoknya masing-masing bisa jadi tidak hanya cerita yang selewat aja, tapi bisa jadi cerita yang menarik dan membawa kita semakin lebih nambah imannya ya. Iya. Oke, sahabatnya mau pulang? Kira-kira mau pulang dari tadi udah lebih 3 menit masih ngobrol gitu ya kelihatannya ya, luar biasa. Tapi sahabatnya, saya akan jumpa sahabatnya sampai detik ini masih dalam keadaan yang penuh semangat. Kita di sini. Ya, selanjutnya nanti jadi panitia ya, lebih semangat lagi. Diketuai oleh siapa? Pilihnya sama siapa ketuanya? Anak muda ketuanya siapa? Halo, anak muda? Belum. Ketuanya mau siapa? Nah, kan belum dipilih ketuanya siapa? Anak muda pilihnya ketuanya siapa? Pak Anas. Pilih Pak Anas. Si
Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu karena Engkau. Sekarang kami menunjukkan kepadamu perhatian-perhatian perwataan Injil kami. Semoga kami mewartakan Engkau dengan sukacita. Semoga kami mengutamakan kesatuan daripada perjuangan. Semoga kami mengutamakan dialog dan toleransi antar agama. Semoga kami dipenuhi oleh Roh Kudus untuk berdoa bersama